Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sudah sampai di video yang kelima. Kita akan berbicara tentang target pengolahan sampah di wilayah perencanaan kita masing-masing. Masih dalam video pendamping dari tugas perencanaan mata kuliah pengolahan sampah. Mudah-mudahan teman-teman semakin semangat untuk mengerjakan tugasnya dan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Kita akan nikmati video yang kelima ini terkait dengan target-target yang harus dicapai dalam sistem pengolahan sampah. Selamat menikmati. Jadilah bagian dari Universitas Islam Indonesia. Islami, mondial, unggul, intelektual, dan Indonesiawi. I'm UI. Oke, baik. Eee, yang pertama adalah saat kita membahas target pengolahan sampah, kita tidak lupa bahwa ada satu tujuan yang akan kita capai, yaitu berdasarkan kepada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang sistem pengolahan sampah. Di sana disebutkan bahwa ada suatu target yang akan dicapai secara nasional, yaitu yang pertama dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu penanganan sampah, yaitu 70%. Diharapkan akan terjadi penanganan sampah sebesar 70%. Dan yang kedua adalah pengurangan sebesar 30%. Apa saja yang masuk dalam kategori penanganan? Yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah. Sedangkan bagian 30% adalah aktivitas yang melibatkan sumber sampah untuk ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Yang pertama yaitu pembatasan timbulan sampah atau kita kenal dengan reduce, daur ulang atau kita kenal dengan recycle, dan pemanfaatan kembali kalau kita kenal dengan reuse. Jadi angka-angka ini menjadi patokan kita bersama untuk target penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan 70% dan pengurangan 30% ini memang, tidak hanya, di dalam undang-undang saja, tapi undang-undang juga mensyaratkan ada turunan, ada produk lainnya. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan keduanya dengan menetapkan target-target yang harus dipenuhi. Nah, target-target ini ada di dalam kebijakan dan strategi baik nasional maupun daerah atau disingkat sebagai Jakstranas. Kebijakan, strategi nasional, dan Jakstrada, kebijakan dan strategi daerah. Jakstranas ini dibahas di dalam Perpres 97 tahun 2017 untuk mendukung dari Undang-Undang 18 tahun 2008. Ini adalah screenshot dari Perpres 97 tahun 2017 terkait dengan target-target yang ada dimulai dari tahun 2017. Mengapa 2017? Karena Perpresnya baru keluar di 2017, 2018 hingga 2025. Terdapat target pengurangan sampah 9,89%, 12%. eh, Oh, mohon maaf. Terdapat target pengurangan sampah yang atas adalah dalam juta ton sampah, namun persentasenya ada di bagian bawah ya. 15, 18, 20, 22, 24, hingga 30%. Seperti yang diharapkan pengurangan 30%. Sedangkan penanganan sampah dimulai dari angka 72, 73, 80, 75. Angka-angka ini relatif tidak setiap saat akan naik, tapi dia akan menyesuaikan berdasarkan dari luasan jumlah wilayah yang akan dilayani nanti. Nah, target-target ini yang menjadi patokan kita dalam penyusunan tugas perencanaan ini. Hingga menghasilkan berbagai macam produk hukum yang berhubungan dengan jakstrada, kebijakan, dan strategi daerah dalam sistem pengolahan sampah. Ini adalah beberapa contoh di wilayah Jogja, ada di Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan ada tahapannya adalah provinsi DIY. Nah, ini yang perlu dicari oleh teman-teman semuanya di masing-masing daerah terkait dengan Jaksrada yang ada, agar dapat diketahui secara pasti target-target yang ditentukan di masing-masing daerah. Misalnya, contohnya kita kembali lagi ke screenshot di Jaksranas tadi. Kita akan bahas di 2022, 2023, 2024, dan 2025. Baik itu kegiatan pengurangan sampah maupun kegiatan penanganan sampah. Jika dijumlah, ini akan ketemu 99%, begitu juga 99% hingga 100%. Dalam kondisi ideal pastinya. Perencanaan adalah persentase dari target yang diinginkan dengan persentase dikurangi dengan persentase existing. Misalnya dengan contoh perhitungan, persentase target 2022 adalah 26% untuk pengurangan. Namun sebenarnya di 2021 atau existing-nya 10%. Ini perlu disimak video sebelumnya ya dalam mengevaluasi aktivitas pengolahan sampah di wilayah existing ya. Kemudian ketemulah 26% dikurang 10%, 16%. Angka 16% ini artinya berapa ton sampah setelah dihitung keseluruhan ya. Per harinya berapa, per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Buatlah perencanaan berbagai macam aktivitas pengurangan sampah sehingga mampu mengelola 16% tersebut. Terlihat simpel? Silakan untuk dicoba agar dapat diketahui di bagian mana yang akan ditemui kesulitan-kesulitan. Bagaimana jika tidak ideal gitu ya? Kondisi 2020 atau 2021 masih jauh sekali dari target yang ada. Buatlah pentahapan jangka pendek, menengah, dan panjang. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Tetapkan target pelayanan di akhir tahun perencanaan. Baik itu tidak mengikuti Jaksranas, Jaksrada, tidak masalah. Agar kondisi ini dapat tetap dipertahankan. Tingkat pelayanan, kembali ke lembar tugas perencanaan yang sudah didapat. Persentase existing saat ini berapa? Ditambah dengan 10 atau 20%. Persen existing yang ada saat ini berapa? Ditambah 20 sampai 30%. Atau pilihan yang ketiga adalah dari persentase existing ditambah dengan 30 sampai 40%. Buatlah perencanaan yang mampu diterapkan dan tentunya berkelanjutan. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan tugas perencanaan ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kita akan ketemu pada video yang terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.